Ilut tauhid di ma'rifatil wahid. Sampai di halaman yang ke-12, baris yang paling atas. Sebelumnya kita membicarakan sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat qidam. Artinya sedia. Allah ada tanpa permulaan. Kemudian keterangan kembali dalam ini kitab. Yang maksud Allah ada tanpa permulaan, dialah yang awal, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sepantasnya bagi mu'min mu'takid yang meyakini akan sifat qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan hati ataupun dengan lidah, ataupun syukurnya itu dengan perbuatan. Seperti hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat, dan lidah bersyukur lewat mengucap kalimat alhamdulillah, dan membawa nikmat tersebut di dalam ibadah. Berarti ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lidah, ada syukur dengan perbuatan. Apa kaitannya dengan makna daripada qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa hubungannya dengan makna syukur? Allah ada tanpa permulaan. Kemudian kita cerminkan dengan diri kita sebagai makhluk. Kita ini baru saja diadakan. Asalnya kita tidak ada, Mungkin kalau kita balik mundur waktu 30 sebelumnya, atau 50 tahun sebelumnya, atau 100 tahun sebelumnya, rata-rata kita tidak ada, Bukan tidak ada, bukan rata-rata lagi, pasti semuanya tidak ada. Ada 6 lagi 100 umur di sini? Tidak ada. Jadi kita baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus bersyukur. Dimanapun kita dilahirkan oleh Allah itu alhamdulillah. Dari rahim siapapun kita dibentuk, tulang belulang kita di dalam rahim seorang perempuan, kita juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengistimewakan kita dengan nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Makanya Allah ada tanpa permulaan, kita sebagai makhluk ada dengan permulaan. Siapa yang memulakan kita? Siapa yang menciptakan kita adalah Allah. Makanya harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang Allah menciptakan kita. Alhamdulillah Allah yang menghadirkan kita. Alhamdulillah Allah mengizinkan lidah kita bersalawat, ngumpul dengan para juriat Nabi, ngumpul dengan para pewaris Nabi. Alhamdulillah. Dan dalam kitab ini beliau mengajarkan syukur itu terbagi 3. Ada syukur dengan hati. Caranya apa? Kata beliau, hati ingat kepada Allah yang memberi nikmat. Atau istilah bahasa Arab namanya syuhudul mun'im, memandang orang yang memberi nikmat. Jangan syuhudul nikmat, jangan memandang jumlah nikmatnya. Kalau pian ketika berusaha, umpamanya bekerja misalnya mencari rezeki, ketika jumlah rezeki yang kita dapat hanya sedikit, kemungkinan
Kalau kita masuk dalam istilah syuhudun nikmat, memandang jumlah nikmat, kita bisa kurang bersyukur dengan Allah. Jangan bini berapa abahnya ulik, puluh ribuannya, kalimat ada makna mengeluh di dalamnya, ada makna tidak pandai bersyukur di dalamnya. Kenapa? Karena dia memandang jumlah nikmat, jumlah pemberian yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau seseorang itu syuhudul mun'im, memandang hatinya ingat kepada Allah yang memberi nikmat, sedikit dia pasti bersyukur, apalagi banyak. Alhamdulillah Allah yang memberi nikmat. Jangankan ketika dapat nikmat ya. Orang saleh dulu itu pandai memandang akan pemberian yang Allah beri. Mereka tidak tertipu sekalipun pemberian itu zahirnya pahit, tapi mereka dapat menyelami di dalam kepahitan itu ada nikmat. Kalau kita bila nyaman hanya bersyukur. Bila bacang nang kepala puyeng, pusing, sedih, tidak bersyukur lagi. Kalau mereka orang-orang yang arif billah, mereka tidak terdinding dengan zahir. Semuanya bagi mereka nikmat. Contoh, dulu ada orang saleh ba'adu, Tobin Ba'adu bersaing tentang makna syukur dan sabar. Jadi yang satu kawan buruk di kampung pian itu makam syukur dengan sabar bagaimana? Oh, yang temannya jawab, kalau di kampung kami Ustadz Dai, kami bila dapat nikmat syukur, bila tidak dapat nikmat kami usaha. Nah itu makna syukur dan sabar di kampung kan. Bila dapat nikmat syukur, bila tidak dapat nikmat kami sabar. Oh, begitukah makna syukur sabar di kampung ini? Begitu. Lalu kata Ustaz tadi yang dia, kalau makna syukur dan sabar seperti itu di kampung sampian, di kampung engkau, itu anjing di kampung kami sampai martabatnya demikian. Anjing di kampung kami sudah sampai derajatnya yang seperti itu, pandangan sisi syukur dan sabar. Bagaimana itu maknanya? Coba lihat katanya, anjing kalau diberi kita makanan, panggil aja mau tertinggi makanannya, perlihatkan makanan kepada orang datang. Terima kasih ke lawan tuannya. Tapi kita bilangnya didustai, dibohongin, mesti diberi julung, singkat, ambil, catok kepalanya berjauhnya pulang, sabar. Tak tinggi pulang bahasa, perlihatkan pulang tolong, datang pulang bahasa. Catok pulang kepalanya, jangan ada jadi mana sih, berjauh pulang, tatik pulang 3 kali kira datang apa ada? Tante ada suhan anjing merajuk. Ya sabar ya. Diberi ya alhamdulillah, kada diberi jadi kita datang pulang bahasa. Kalau begitu kayak apa makna sabar dan syukur di kampung dia? Lalu kata ulama tersebut, in munikna syakarna wa in u'tina atharna. In munikna syakarna wa in u'tina atharna. Seandainya kami tidak mendapatkan nikmat, kami bersyukur. Tidak dapat nikmat, kami bersyukur. Dan ketika kami diberi nikmat, kami membagi-bagi nikmat tersebut. Kami mengutamakan orang lain. Kalian dapat nikmat, syukur. Dapat nikmat, berbagi. Nah itu makam sabar dan syukur di kampung kami. Luar biasa ya. Kemudian kita kawan contoh yang demikian. Nah, ada makna sabar itu ada lagi, semuanya syukur. Dulu ada orang saleh yang kita mencari usaha dari pagi masuk ke pasar, mencari
pekerjaan apa yang bisa diangkatkan dari barang supaya menghasilkan upah. Intinya singkat cerita, dari pagi sampai siang terus sore sampai malam, waktu itu tidak mendapatkan sepeser pun daripada uang. Pulang ke rumah, selesai daripada semua kewajiban, sebelum pulang ke rumah kan mampir di masjid, di langgar, buka kembali penutup makanan. Siapa tahu ada sisa makanan dari tadi siang, ternyata tidak ada, habis. Kemudian buka lagi tempat penyimpanan beras, siapa tahu masih ada tinggal sedikit bisa masak. Dibuka lagi tempat penyimpanan beras, tidak ada sisa beras sedikit pun. Kemana dia berangkat? Tidak ada kemana-mana. Ambil kembali air wudhu, ketika itu dia batal ambil air wudhu, buka lagi sejadah, supaya dua rakaat Allahu Akbar. Selesai sembahyang sunnah 2 rakaat, dia mengangkat tangannya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat apa yang begitu besar yang Engkau berikan kepada ulun. Alhamdulillah malam ini ulun kada makan. Alhamdulillah malam ini tidak makan. Coba lihat, tidak makan syukur ya, bukan marah, tidak makan syukur. Alhamdulillah malam ini ulun kada makan. Berapa banyak wali-wali pian ya Allah, mereka kosong perutnya daripada makanan. Yang paling utama, berapa lama kekasih Engkau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan kerikil-kerikil, di dalamnya menandakan kosong daripada makan. Alhamdulillah malam ini sama dengan Nabi tidak makan. Pintangan samanya yang dianggap nikmat, pintangan miripnya yang mereka anggap itu adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi pernah berkata, "Man tasyabbaha biqaumin huwa minhum." Barang siapa yang Nabi sama dengan suatu golongan, menyerupai dengan suatu golongan, dia termasuk golongan tersebut. Para aulia yang kita begini kehidupan mereka, ketika kita sama, ya alhamdulillah sisi samanya. Ujian cobaan berubah menjadi nikmat dalam pandangan batin mereka. Jadi ingat, syuhudul mun'im, belajar kita biar belajar. Belajar apa? Memandang Allah yang memberi nikmat. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah, dengan mengucapkan alhamdulillah, itu syukur kepada Allah. Dan juga dengan memperbanyak salawat, itu syukur kepada Nabi. Kenapa kita juga harus bersyukur kepada Nabi? Karena tidak ada nikmat yang pian dapat, semuanya berkat Nabi. Tidak ada yang pian dapat, baik maknan zahiran, baik nikmat secara maknawiyah atau sifat nikmat secara zahir. Arti zahir itu awak, batang tubuh kita, pakaian, rumah, fasilitas, mobil, kendaraan, semuanya berkat Nabi. Karena Nabi Adam tidak bakal diciptakan kalau bukan berkat Nabi. Kita anak cucu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam aja diciptakan berkat Nabi, berarti kita ya sama. Kemudian roh kita, batin kita juga tidak diciptakan oleh Allah kalau bukan berkat Nabi. Makanya diistilahkan Nabi kita itu Abul Arwah, ayah daripada semua roh. Kalau Nabi Adam Abul Ajsad, abah daripada sekalian batang tubuh, karena kita keturunan daripada Nabi Adam. Dan secara alam lahir, Nabi mengajarkan man lam yashkurin asa lam yashkurillah. Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, hakikatnya dia belum sempurna syukurnya kepada Allah. Makanya di antara syukur dengan lidah pula kita mengucapkan terima kasih terhadap sesama. Memang Allah yang beri nikmat, memang Rasulullah penyebab kita dapat rahmat. Tapi Allah menciptakan masih sekelompok manusia dengan sebab mereka nikmat itu sampai dengan kita.
Seandainya tidak ada panitia majelis, mungkin kita tidak ketemu malam ini. Nah, ada panitia dengan berkat ada Abah Habib, juga kita terciptalah majelis kita pada malam hari ini. Dan lain sebagainya. Artinya, makanya dalam hidup ini kalau kita ingin sukses, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat, jangan sampai ucapan terima kasih itu berat di lidah kita. Dia lawan kawan kan? Sekecil apapun kebaikan kawan kepada kita, terima kasih kawan. Jangan berat, ucapkan seringan-ringannya. Makanya ada sebagian ahlul hikmah, dua perkataan yang apabila senantiasa ringan di lidah kita, kita akan sukses dalam kehidupan dunia. Terima kasih dan minta maaf. Terima kasih dan minta maaf. Jadi bila tak salah jangan langsung buat oh sini minta maaf dulu, sudah Tuhan. Jangan. Jadi kita salah kita minta maaf. Karena manusia tanpa salah dan hilang. Kemudian ketika kawan berbuat baik, kita mengucapkan terima kasih. Mudah kita sukses dunia dan akhirat. Kalau diselidiki, terima kasih dan maaf itu akhlak ya. Bila akhlak baik, insya Allah semuanya lancar. Kemudian cara syukur yang ketiga itu adalah kita syukur bil arkan atau bil abdan. Syukur dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita diberi batang tubuh dulu, bawa batang tubuh ke pengajian, bawa batang tubuh ini hadir majelis salawat maulid. Jangan semata-mata awak kita bawa ke tempat hiburan, awak kita bawa ke tempat perkara yang tidak ada ibadah di dalamnya. Seandainya batang tubuh biar itu nambah pandirinya biar. Artinya minta bawa ke majelis salawat, minta bawa ke majelis zikir, minta bawa majelis kita ilmu dan lain sebagainya. Kemudian harta benda, mobil pian, kendaraan pian, dia minta. Itu artinya seandainya mau jadi minta bawa dia. Dan itu seharusnya supaya dalam bentuk makna syukur himungnya dia. Kita basic kendaraan kita bawa majelis taklim, seandainya itu diberi Tuhan yang untung mulut kau berbicara terima kasihnya lawan pian. Jadi bila sudah mau terlebih malam ini boleh baca terima kasih. Bapak orang lain ya terima kasih malam kan. Artinya sih kita pasti dalam ilmunya. Bahasa kita tuh guru ini dulu pernah misi kijang. Kijang dari guru kan lawas mulai 2011. Ketilang baru kan sebulan sekali bolak-balik. Pacul ban suah dulu dia. Patah tirut suah taranja bungkahan batu bara. Tapa malam di padang pasir kan padang tanah namanya. Ambles suah ya. Tapulas muha lawan kulitnya dan aja kita ambles suah. Ujar ulun bocah puas besi motor. Kan puas ya. Hancur kali ya lo puas. Artinya dibawa ibadah. Enggak rugi biar. Kalau mengalir dunia kan kita bawa dia kita, tapi tidak pernah kita. Alhamdulillah Allah Taala itu bukan merendahkan derajat kita, malah derajat kita makin naik. Ini derajat kita makin naik, bukan merendah. Dari sepeda motor dulu katilang baru. Tak buka rezeki kawan nukar kijang, tak buka rezeki pulang kawan nukar sinia, tak buka rezeki itu diberi orang bertoner guru. Ada sombong ada guru ada ini ada sedikit. Bapak dah ya. Mungkin. Kada guru itu sedikit promosi. Kada orang beri guru kada. Guru sih pakai aja 3-4 bulan. Karena bila ada orang hendak jual, kain aja sih dia duitnya tajak akan ke pesantren dia. Jadi kada beri guru kada. Nah, artinya pakai berarti 3-4 bulan atau 5 bulan pakai. Karena di sini juga, tapi nangalihnya nanti menjual ini larang handap, ini nangalih guru.
Dulu ya pasarannya dulu ya tahun 200 juta ya 2005. Dan pasaran 175, jual batimbai tanggal 200, punya kalau dulunya mudah tembus 200 kah ya atau 2,5 lah ya. Artinya nama lokari 4 2 kap juga ya lah. Mau dalam hatinya kamu harus jual. Nah, tapi ini kan amanah orang kayak coba aja kita ada orang betul aja modal hendak 200 kain harus jangan didapat seluruh di sini. Itu sponsor aja bang sedikit jalan. Mudah kita kabul hajat sebenarnya. Artinya bila pian tuh aja kita menggunakan nikmat dalam ibadah, jangan takutan ini itu hendaknya pasti dibalas oleh Allah. Bukan rendah, malah naik. Nah, asal hati budi-budi berpegang dengan Tuhan. Nah itu syukur dan kesehatan bawa dengan ibadah. Kita baca itu keterangan makna aja kita. Kemudian kita baca kembali keterangan dari secara singkat. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tiada kadim, berarti Allah baharu, kan itu. Kan baharu lawan kadim itu dalam ilmu mantik namanya tanakut. Dua perkara yang bertolak belakang. Bila kada malam pasti siang, itu pasti sudah. Nah, bila kada malam siang, bila kada hidup mati, itu tanakut namanya. Bila Allah kada kadim berarti Allah baharu. Karena kadim dengan baharu tanakut bertolak belakang. Kalau Allah Ta'ala baharu pasti ada yang memperbaharui, yakni muhdis dalam istilah bahasa Arab. Berarti ada yang menciptakan Tuhan, kan itu. Kalau ada muhdis selain Allah, kalau ada yang menciptakan selain Allah, berarti ada dua Tuhan di alam ini. Kalau ada dua Tuhan pasti hancur ini alam. Ya saya kok hendak urus, kok hendak air misalnya ya kita dalam rumah tangga, jenang laki kita kanuan, jenang bini kita kanuan. Nah kemudian pasnya kita anak, kok hendak urus, kok hendak air. Ya. Kalau tiada, nah kemudian ternyata alam ini kada hancur. Nah berarti tiada muhdis selain Allah. Masih menciptakan. Kalau tiada muhdis selain Allah, berarti Allah Ta'ala tiada menurunkan berbuli ke asal. Nah, berarti Allah tiada baharu. Kalau Allah tiada baharu, maka nyatalah Allah bersifat hidam. Karena isbat sesuatu setelah nafi lawannya yang kita itu sesuatu. Artinya bila kita Allah baharu berarti kada kadim. Bila Allah kita kadim berarti kada baharu. Itu namanya isbat nafi ngarannya. Jadi kalau susunan bahasa itu biar susunan musyahadah. Kayak biatnya kesimpulannya kan ambil di awal, ambil di ujung. Kalau guru malah jadi musyahadah kayak ini. Pian mengaji lawan guru. Guru mengaji lawan guru sidin. Guru sidin mengaji lawan guru sidin. Terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada nabi. Berarti ambil awal, ambil akhir. Berarti pian mengaji hakikatnya lawan nabi. Karena yang dibaca ilmu nabi. Nah, kalau itu namanya orang musyahadah, itu belajarnya dia. Tapi jangan salah memaham. Wah ini guru mengaku jadi nabi pula. Nah itu salah memaham karena yang ngaruh musyahadah itu pandangan batin, bukan pandangan mata. Guru tetap guru ya lah. Tapi pandangan batin awak guru tidak diciptakan kalau bukan berkat nabi. Mulut guru diciptakan berkat nabi, ilmu yang guru sampaikan ilmu nabi itu ada ampun guru ya kita. Ada ampun guru. Mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian hikayat tambahan dari secara akali, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.